Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Next. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Next. Topik yang akan kami bahas adalah BCA Syariah Selektif Ekspansi di semester 2 tahun 2020. Next. Apa itu BCA Syariah? BCA Syariah adalah lembaga perbankan syariah di Indonesia yang awalnya bernama Bank Utama Internasional dan berdiri pada tahun 1990 dan akhirnya diakuisisi oleh BCA pada tahun 2009. Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami bahas dan jawab pada presentasi kami kali ini. Yang pertama, jelaskan bagaimana upaya BCA Syariah menerapkan strategi untuk meningkatkan efektivitas bisnisnya. Upaya yang dilakukan BCA Syariah adalah mengoptimalkan layanan syariah bank umum atau LSBU yang ada di induk. Perusahaan berkomitmen untuk menyalurkan pembiayaan dengan penuh hati-hatian, serta mempertahankan proporsi pada segmen komersial pembiayaan BCA Syariah, sambil membuka peluang baru dengan menyalurkan infrastruktur pemerintah, mulai dari listrik, jalan, manufaktur, perdagangan, perkebunan, perikanan, dan lainnya. Next. Oke, pertanyaan kedua adalah, apakah BCA Syariah juga menerapkan efisiensi? Jelaskan. BCA Syariah juga menerapkan efisiensi, yaitu dengan mengoptimalkan layanan syariah bank umum atau LSBU yang ada di induk. Karena pertumbuhan jaringan fisik tahun ini tidak ekspansif seperti tahun lalu, yang awalnya target jumlah LSBU hingga akhir tahun sekitar 50 LSBU dan tahun depan mencapai 500. Melainkan pada semester pertama BCA Syariah hanya menambah 1 cabang dan semester kedua menambah 1 cabang lagi di Sulawesi. Next. Oke, jadi pertanyaan nomor 3, yaitu apakah peran manajer yang dijalankan oleh pemimpin BCA Syariah untuk membawa BCA Syariah tetap bertahan di tengah wabah COVID-19? Jadi peran manajer dibagi menjadi 3, diantaranya peran interpersonal, peran informasi, dan peran pengambil keputusan. Dari kata Mr. John dalam paparan kinerja semester 1 2020 BCA Syariah, Senin tanggal 27 bulan 7, hal ini kami lakukan sebagai untuk dukungan kami untuk percepatan pemulihan ekonomi di tanah air. Dalam hal ini, kami memutuskan bahwa peran manajer tersebut adalah peran pengambil keputusan, yang dimana peran pengambil keputusan adalah peran dalam membuat keputusan baik yang ditentukan sendiri maupun yang dihasilkan bersama pihak lain. Peran pengambil keputusan dibagi lagi menjadi 4, meliputi entrepreneur atau kewirausahaan, membuat ide dan kreasi yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja unit kerja. Yang kedua, disturbance handler atau penyelesai permasalahan, mencari jalan keluar dan solusi terbaik dari setiap persoalan yang timbul. Yang ketiga, resource allocator atau pengalokasian sumber daya, menentukan siapa yang menerima sumber daya serta besar sumber dayanya. Dan yang keempat, negosiator, melakukan negosiasi dengan pihak dalam dan luar untuk kepentingan unit kerja atau perusahaan. Next. Di nomor 4, dikaitkan dengan pendekatan manajemen modern. Apakah yang dilakukan oleh BCA Syariah dalam bisnisnya? Perusahaan tetap berkomitmen menyalurkan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian. Dalam ekspansi, pembiayaan perusahaan akan tetap selektif. Mayoritas pembiayaan BCA Syariah berada di segmen komersial dan proporsinya akan tetap dipertahankan sambil membuka peluang baru. Perusahaan menerapkan pendekatan konservatif dan selektif. Next. Pertanyaan nomor 5, berdasarkan artikel ini, aktivitas apa saja yang terkait dengan 14 prinsip manajemen menurut Fayol? Jelaskan. BCA Syariah tetap melakukan ekspansi di tengah wabah COVID-19 meski lebih selektif dan mengutamakan efektivitas kerja. BCA juga mengoptimalkan layanan syariah bank umum atau LSBU yang ada di induk. BCA juga melakukan pilot proyek layanan haji di cabang Indo Bekasi dan Cibubur. Selanjutnya, LSBU akan direplikasi di beberapa cabang lain dan memiliki lebih banyak layanan. Aktivitas ini terkait dengan prinsip manajemen menurut Fayol. Next.
Demikian presentasi kami mengenai BCA Syariah Selektif Ekspansi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan, dan di akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Udah.